kami ada jemputan kami, narasumber kami yang akan berbuah-buah tentang tentunya Pekanbaru dulu. Sekarang Dan apalagi masa sekarang apalagi nak menyambut ulang tahun Pekanbaru ke-240. tentunya Itu kami dia, hendak banyak bertanya dengan tokoh yang memang Dan tak asing lagi, bahkan dari kecil pun dia lahir di sini, besar di sini, bahkan sehingga menjadi pebisnis hebat, Luar bahkan biasa. juga terlibat sebagai wakil wali kota periode 2011 sampai 2011. dan pernah anggota dewan dan banyak lagi organisasi yang digelutinya seperti Kadin, betul. Akli, HIPMI juga, HIPMI, UKM dan ya. koperasi. Banyak. Langsung saja saya sapa ya. Iya, boleh kita sapa. Assalamualaikum Pak Cik Dr. Andes Haji Rizal Mulu, apa kabar? Kabar baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Banyak rindu di luar sana. Banyak, ya. Dan memang Citra dan Puan kita juga turut bangga ya, karena di program Datak Melayu ini setiap minggunya kita mendatangkan orang-orang jemputan orang-orang hebat dan setidaknya kita akan berbagi ilmu ya. Nah, sebetulnya udah 5 tahun nih Cik Haji kurang kiprahnya di depan layar nih Cik Iya, iya, di tapi depan kabar publik. sehat baik. Apa saja kegiatan mungkin penonton nak tahu nih Cik? Oke, terima kasih ini pertanyaan yang luar biasa. Kita ringan dulu. Kalau pensiun 2019 ya, 2019. kan udah tinggi juga umurnya, Udah tinggi. 66 waktu itu kan. Betul. Sekarang sudah 71. Tapi alhamdulillah masih awet muda, Masih sehat. Nah, jadi kita tinggal menikmati hidup, kemudian ya mengurus anak cucu lah. Cucu lah, kalau anak udah perlu cucu diurus ya. lagi. Cucu, Anak udah beres anak udah semua. besar dan semuanya. Jadi memang Cik Tepang semua hidup ini mesti dinikmati dan disyukuri. Betul, ya. Nah, Cik, kalau berbicara kita tentang Kota Pekanbaru, Pak Cik juga salah seorang tentunya pelaku sejarah dan bukti sejarah juga yang dari kecil sampai hari ini lahir, tumbuh, kembang di Kota Pekanbaru. Bagaimana Pekanbaru sekarang, Cik? Berat langsung pertanyaan Cik. Ya, pertanyaan berat tapi Ringan, kita buat ringan. ya realita aja kita. Ya, pakai. realita. Jadi bukan saya menilai, tidak. Iya, Paling betul, tidak betul. hanya melihat bahwa ini kondisinya. Betul. Ya, sebenarnya Kota Pekanbaru ini dulu cita-citanya kan menjadi kota metro karena ibu kota ya, provinsi. Betul. Menjadi barometer kabupaten kota lainnya. Nah, ini yang dicita-citakan oleh siapapun pimpinan Kota Pekanbaru. Kalau saya melihat kondisi sekarang, ini mungkin masalahnya koordinasi saja antara pemerintah kota dengan pemerintah provinsi. Karena masyarakat tidak akan tahu ini urusannya siapa. Masyarakat yang tahu jalan harus begini, ini harus begini, itu tahu masyarakat. Infrastruktur harus bagus ke masyarakat. Pasti yang disalahkan wali kotanya kan. Wali kota dia. Padahal wali kota juga punya kemampuan terbatas dalam masalah anggaran. Dananya kota kan terbatas, ya. Katakanlah kalau saya tidak salah, ya, mungkin sekarang sekitar 2T itu berapa? Itu 50%-nya sudah biaya, katakanlah pegawai dan lain-lain. Iya, betul. Nah, sedangkan perkembangan kota yang luar biasa ini tentu memerlukan dana lebih besar untuk infrastrukturnya, ya. Nah, ternyata sekarang kita lihat jalannya agak begini begitu. Itu kembali sebenarnya bagaimana pimpinan tadi berkoordinasi dengan pemerintah yang lebih tinggi, dengan pemerintah provinsi. Ya kalau perlu ke pusat. Nah, itulah namanya manajer di Sebuah pemerintah. Kota. Kalau di bisnis namanya manajer kan. Nah, kalau Tapi ini kan, Pak Haji setuju tak? Kita tak bisa menyalahkan masyarakat karena masyarakat itu ingin melihat ini macam mana, jalan bagus ke, ini macam mana, pelayanan kesehatan bagus ke, masyarakat tahunya itu aja. tadi kan saya bilang masyarakat kan tidak tahu siapa tanggung jawabnya siapa. Iya, betul. Yang penting yang tertinggi di kota ini siapa? Wali kota kan? Ya wali kota yang jadi. Iya, Ya padahal katakanlah yang apa bahasa kitanya yang disalahkan itu yang diserang, padahal Yang wali diserang, kota ya. sudah berpikir semaksimal Ya. mungkin nih. Padahal bagaimana- program-program kerja dah dibuat, dibuat semua. ya, macam mana bersinergi mungkin dengan pemerintah Provinsi Riau dan juga pihak pusat tentunya. Ya. Kan kalau kilas ke belakang mungkin. Kalau memang tadi Tuan Rizal Muluk dah menyampaikan Pekanbaru masa kini. Kalau yang dulu macam mana Masa nih? kepemimpinan Cik Kota setiap tahun boleh 2000, ceritakan dulu 2006 sampai 2011. memang zaman saya itu pertama kalinya kepala daerah sesuai Undang-Undang 32 2004 dipilih oleh masyarakat atau rakyat betul, ya. betul. Di situ saya ikut
Ya, Jadi itu kebetulan pertama kali pertama penerapan. kali ya, karena zamannya Pak Herman periode Herman pertama 2001-2006 itu masih dipilih oleh anggota dewan. Anggota dewan. Kemudian saya melanjutkan dengan mendiang Pak Herman Abdullah. Cita-citanya nggak banyak. Artinya mana bagian swasta, mana bagian pemerintah. Oh, jadi Bagian pemerintah yang diperlukan oleh masyarakat kota seperti yang tadi, infrastruktur, kemudian kesehatan, pendidikan, kemudian kemudian peningkatan ekonomi dalam bidang apa yang bisa diberdayakan oleh pemerintah untuk masyarakat UKM, gitu aja. Nggak banyak tugasnya sebenarnya. Tapi kalau mulai kita sebagai pimpinan mengarah ke yang mana-mana gitu ya, akhirnya tertinggal yang wajib. Sehingga itu aja. Jadi sekarang nih sebaiknya apa prioritas utama ya itu yang diselesaikan dulu. Itu yang memang itulah yang kita bilang tadi Encik Tuan Puan, kalau bahasa Kenya sekarang ini ada perencanaan pembangunan musrembang tuh tentu memutus cincang semuanya apa program-program kerja prioritas nak kita lakukan. Tapi memang seiring jalan terkadang di luar kuasa kita ya, Cik. Karena kan kita ini negara ada Pemko, Pemprov, ada pusat ya. Jadi disitulah kadang masyarakat tak tahu. Sementara pemimpin kita sudah mikirkan itu ya, Cik ya. Tapi mungkin Tuan nak bertanya juga, ini masyarakat tempo dulu lah ya, tentu dalam kepemimpinan Tuan bersama mendiang Tuan Herman Abdullah. Itu macam mana apa testimoni atau juga apakah mereka merasa puas dengan program-program yang prioritas yang dah dilakukan? Kuncinya pertama, sebelum dipilih oleh rakyat kan ada di situ apa istilahnya ya, visi misinya. Visi program-program. Di zaman saya dulu menjadikan Kota Pekanbaru pusat pendidikan dan budaya Melayu kan gitu. Nah, itu aja laksanakan. Berarti masyarakat tahu sesuai dengan cita-citanya, dengan visi misinya. Nah, kalau keluar dari jalur itu, tentu masyarakat nanya, yang ini mana? Betul. Ditagih. Kok pindah ke sini gitu loh. Nah, saya nak menjelaskan detail ya. Pokok bahasanya saya kasih kunci-kunci aja ya. Kuncinya aja saya kasih ya. Benang merah yang saya tangkap di sini, kalau kita ingin memproklamirkan diri kita naik, kita punya visi, punya misi, program jelas, dan itu dia realisasikan. Tidak keluar jalur pula. Jangan sekedarnya hanya janji-janji saja. visi, kemudian begitu terpilih keluar dari jalur. Itu aja. Tapi memang keluar dari jalur kan banyak faktor ya, Cik ya, penyebabnya ya. Tapi itu urusan mereka lah, Cik ya. Nah, cuma terkadang kita berbicara juga kan, kami tahu juga Cik ini selain dari pernah menjadi wakil wali kota, anggota dewan, dan itu kalau dalam organisasi banyak sekali yang Cik lihat. Kemudian di KONI juga. Nah, dan pebisnis juga, usahawan juga. Nah, kalau melihat dari kacamatanya Pekanbaru sekarang ini, bagaimana peningkatan investasi bisnis yang ada, karena kita katanya udah kota metropolitan dari kacamata seorang pebisnis. Di kacamata beda lagi. Seorang bisnis kalau dia ingin investasi di Pekanbaru, dia tentu melihat dulu kira-kira targetnya apa, perkembang kotanya seperti apa. Nah, yang mengembangkan kota biasanya investasi dari swasta. Tapi pemerintah punya kewajiban untuk memenuhi standar infrastruktur tadi. Ya kan? Nggak mungkin lah saya mau bangun hotel di hutan sana, terus jalan nggak dibantu oleh pemerintah. Siapa yang mau datang situ gitu lah ya. Nah, untuk itu saya kira ada master plan yang harus dibuat oleh pimpinan. Mau 5 tahun ke depan, mau 10 tahun ke depan, kalau istilahnya pemerintah pusat dulu ada GBHN namanya ya. Garis-garis besar haluan negara. Harusnya juga demikian, disesuaikan dengan RT RW provinsi. Nah, karena saya pernah di DPR, wakil tim pansusnya RT RW Provinsi Riau. Nah, ini kan harus diselaraskan. Dulu zaman saya dengan Pak Herman, Kota Pekanbaru ini kita cari konsultan bagaimana membuat master plan kota ini ke depan, di mana disebut itu zona 1, zona 2, zona 3. Apa itu zona? Misalnya zona ini khusus perkantoran pemerintah. Zona ini khusus untuk berbisnis, misalnya gitu ya. Zona ini gitu loh. Ada jalannya ring 1, ring 2, ring 3 gitu ya. Nah, fokus kepada itu.
jangan lari dari situ. Iya. Kadang-kadang kelemahannya kita di pemerintah karena mungkin seorang wali kota tidak bisa mengatasi dulu persoalan ya sampai ke bawah. Kadang-kadang di bawahnya kan mulai yang lari-lari dikit lah ya. Iya, dan mulai-mulai ya. Contoh misalnya daerah ini tidak bisa dikasih izin tapi mungkin karena di ini bisa juga jadi. Nah ini kan lari dari master plan yang ada. Nah ini yang paling penting itu dalam suatu organisasi apapun, pemerintah, swasta, pertama itu adalah perencanaan dengan anggaran, ya, kemudian pelaksanaan. Betul. Itu gampang kan? Yang paling berat itu adalah pengawasannya. Pengawasan. Kalaupun semua dah hebat, dah bagus semua, kalau pengawasan minim. Nah, pengawasan ini kan itu tadi. Pengawasan ini bisa objektif apa enggak? Iya. Nah, Takut subjektif. saya buka-buka aja. Kalau pengawasan sudah tidak objektif, apapun perencanaan jalan, tapi kualitasnya seperti apa? Betul. Iya, betul, Samakah dengan perencanaan atau Samakah jauhkah dengan penganggaran juga? anggaran? Iya. Nah ya ini Jadi intinya kita tidak menyinggung siapa siapa. ya. Kita secara umum saja. Ya. Betul. Jadi ini menjadi pembelajaran juga. Pembelajaran, betul. Jadi memang catatan semua, saya juga menangkap benang merahnya di Puan. Iya, Cik Ezi. Apabila sebuah kawasan seperti Kota Pekanbaru ingin banyak investor yang mau membangun di sini, tentunya harus ada sokongan utama pemerintah, Betul. infrastruktur, jalan, Perencanaannya rencana seperti apa, kawasannya terhindar dari banjir penganggaran semua. dia macam mana, Nah, bicara ya. banjir nih, Cik. Ya. Oke. Yang biasa jadi PR itu Langsung memang ya. banjir dan sampah. Betul. Jadi memang suatu permasalahan dan setiap wali kota pun ini permasalahan bagi ini. Nih sebetulnya di mana di permasalahan sebagai tokoh yang pernah berkecimpung di Kota Pekanbaru nih? Masalah apa dulu nih? Kita banjir dulu. Oke. Banjir itu di zaman saya dengan Pak Herman sebenarnya sudah ada kerjasama dengan provinsi ya. Sungai Siak itu ada sebagian sudah didam ya. Iya betul di Apa istilah turap ya? turap. Nah, setelah diturap semuanya nanti, kemudian pompa sudah ada disiapkan oleh provinsi di seberang Sungai Siak di tempatnya lalu lintas sekarang. Nah, iya. Jadi begitu banjir di disap air yang banjir ini masuk ke Sungai Siak, aman kan? Tapi turap itu tidak berjalan mestinya. Sebagian saja. Sudah selesai proyeknya. Karena itu anggarannya bisa dari pusat, bisa dari provinsi, pemerintah kota nggak kuat. Kenapa? Masyarakat kan tidak tahu seperti tadi. Itu ada lagi namanya Badan Wilayah Sungai kalau nggak salah saya, di bawah Kementerian PUPR. Anggarannya juga dari mereka terbatas. Nah, disitulah letaknya sekarang seorang pimpinan kepala daerah tingkat 1 dan kedua, bagaimana melobi-lobi pusat agar dana di pusat itu bisa membantu. Kalau hanya bertahan pada posisi APBD yang ada, itu tidak cukup. Contohnya provinsinya dari zaman saya 12 triliun, sekarang udah turun berapa? Bukan naik, tapi naik. Artinya zaman dulu naik terus kan? Nah, di kota saya dengar udah coba Pak Firdaus sampai hampir 3, udah kuat terus juga. Nah, kunci-kunci itu harus dipikirkan oleh pemerintah. Jalan apa yang bisa dilakukan ya, dicari untuk mencapai mengatasi permasalahan banjir. Sama juga mau dibikin perda pajak ini pajak itu mungkin tidak masalah kalau memang itu sesuai dengan ketentuan yang ada, kemudian dilaksanakan dengan baik. Jangan hanya dibuat peraturan tapi tidak tetap berjalan. juga tidak menambah masukan pendapatan asli daerah, karena mungkin tanda tanya saya tadi, pengawasannya macam mana menyeluruh apa enggak? Iya, Itu aja betul. kuncinya. Jadi ingat jadi anggaran itu sangat perlu untuk mengatasi. Jadi kalau anggaran kita di daerahnya kecil ya, Cik. terbatas juga, Cik. Ini masalah banjir, masalah sampah. Masalah sampah macam Ini mana? kita beruntung langsung tanya dengan tokoh yang pernah ngalamin. Ya, setiap pimpinan, setiap penjabat mungkin punya tantangan ya, Cik, ya. punya apa ya? Punya misi masing-masing ya. Betul. Nah, kalau ditanya ke saya, kenapalah dirubah menjadi tugasnya pihak ketiga yang katakanlah dibuat suatu kontrak perjanjian. Sementara di zaman saya dulu dengan almarhum, kita berdayakan LSM di daerah itu, termasuk lurah, RT, RW dan sebagainya. Jadi Ternyata kan bisa berhasil. Nah, saya tidak tahu kenapa dipindahkan. Nah, inilah zaman otonomi daerah ini
Ganti penjabat, ganti visi misi. Ganti penjabat, ganti visi misi. Seharusnya menurut saya kita buatlah suatu konsultan kalau perlu dari luar negeri, dari mana menata kota ini 20 tahun ke depan seperti apa maunya Pekanbaru. Nah, siapapun kepala daerahnya harus mengacu kepada tidak boleh berubah. jangan gini-gini loh. Betul, Artinya apa? Kalau saya seperti ini aja, datang penggantinya kesini lagi dah. Iya. Harusnya tegak lurus sesuai dengan jadi dilanjutkan ya, ya. ya, itu. Jadi Menarik banyak ya. ilmu juga yang Iya, kita banyak dapat. ilmu. Memang siapapun pimpinannya nanti Betul. yang akan memimpin Kota Pekanbaru khususnya Cik Tuan Puan, Aha. tapi memang ada Banyak PR. Iya, ada PR dan memang pencanangan untuk 10 tahun 20 tahun ke depan ini sama. Jadi Ya. seirama. Jangan ada perubahan-perubahan yang setengah jalan. penting sehingga juga kita, tujuan akhir tak tercapai. Iya, Saya seperti itu. Nah, kemudian Pak Gas, sebetulnya kalau kita berbagi pengalaman bersama beliau ini, Iya. banyak hal yang ingin kita Banyak, tanyakan lagi. banyak. Tapi sebetulnya kita di sini tidak ada maksud Ya. ingin menggurui. Membanding-bandingkan Tapi setidaknya juga. kita hanya Betul. sharing ya, Encik, ya, bagaimana pengalaman yang sudah kemudian. Betul. Nah, kemudian kalau melihat juga dari kacamata Encik juga, tentunya kan Pekanbaru tak terlepas juga dari peran serta masyarakat untuk mendapat membuat mereka maju. Iya. Puan Ke. Nah, sekarang ini juga saya miris nih, Encik, sebagai tokoh juga tingkat kriminal kita semakin meningkat. Kejahatan-kejahatan bahkan besi-besi pun bisa diambil. Ini Betul. pertanda apa kita nih Pekanbaru, Encik? Minta pendapatnya sebagai tokoh ya, Ke, ya. Iya. Ikon-ikon yang di Pekanbaru pun sempat juga diambil. Rusak, Ya. infrastruktur rusak. Nah, saya kira ini memang harus tidak bisa kita bicara tentang Pekanbaru saja. Ini Indonesia. Indonesia, Ya. betul. Kalau dilihat tingkat kriminal ini karena medsos ada di mana-mana, sehingga kita menilai bahwa meningkatlah tingkat kriminal. Padahal mungkin dari dulu juga banyak. Cuma tak tahu. medsosnya tidak seperti Iya. sekarang, ya kan? Iya. Kadang kejadian dimanapun bisa kita lihat. Oh. Dulu CCTV tak banyak. Ya, Iya. kalau itu sebenarnya kembali kepada aparat penegak hukum. Artinya apa? Ya mohon maaf lah, artinya apa yang dibuat oleh pelaku harusnya hukumannya sesuai dengan tindakannya yang dilakukan. Artinya merugikan orang banyak, merugikan orang lain. Betul. Tapi sepanjang misalnya tidak ada efek jerahnya, ya masyarakat akan bisa mengulang kembali. Ya, saya bikin ini kemarin enteng lah, saya ulang lagi misalnya. Nah, saya kira itu aja. Jadi memang pendidikan terhadap edukasi terhadap masyarakat itu perlu dijelaskan oleh kita, apakah itu tokoh masyarakat atau pimpinan daerah dan lain, bahwa semua itu konsekuensinya adalah Iya. sesuai dengan apa perbuatan kita. Sama juga kita beramal sesuai dengan amal perbuatan gitu ya. Baik, ya. Citra Puan semua, kami masih bersama narasumber kami, Betul. Pak Cik Rizal Muluk ini ya. Ini sebetulnya 1,5 jam tak cukup nih, Tak Cik, cukup, untuk tak bertanya-tanya, terasa kan. ya. Itu hari ya. Betul. Tapi betul, karena ini untuk melepas kerinduan dengan masyarakat tentunya. Nah, tapi ada satu pertanyaan dari tadi dalam tadi, hati saya betul. nih, Puan Ke, ya. Nah, kita seiring perkembangan Kota Pekanbaru sekarang sudah Iya. 240 tahun, bahkan banyak pergantian pemimpin wali kota dari periode ini ke periode Dan ini. juga wakil wali kota, cuma, ya. Cik, sebetulnya apa yang salah sih menurut kacamata Cik nih, sebuah kebijakan itu bisa berubah-ubah sehingga arah pun akhirnya mengambang. Tak tentu ini bagaimana? Boleh kita sebagai masyarakat awam terkadang bingung untuk mempertanyakan ini. Iya. Oke, jadi ini karena otonomi daerah. Setiap pemimpin di daerah itu merasa dialah yang punya gagasan untuk daerahnya. Sebenarnya tidak harus seperti itu. Harusnya yang utama itu adalah berkoordinasi dengan pemerintah yang lebih tinggi setingkat, kemudian lebih tinggi setingkat lagi. Iya. Karena di situ RT RW dari nasional ke tingkat 1-2 kan sama RT RW-nya. Nah, jangan keluar dari situ. Tinggal bagaimana mengembangkan yang sudah dijadikan perda tersebut. Kemudian satu lagi, karena di era otonomi daerah, saya lihat setiap pimpinan, kebetulan saya tidak nomor 1 ya. Zaman saya dengan Pak Herman misalnya, visi misinya menjadikan Kota Pekanbaru sebagai pusat budaya Melayu dan pendidikan ya. Iya, betul, betul. Ya, macam-macam lah ya. Iya, Pusat iya. perdagangan dan jasa ya. Perdagangan dan jasa. Nah, saya sudah lupa. Nah, kenapa begitu ganti pimpinan, ganti lagi? Betul. Kira-kira Visinya. tujuannya apa gitu? Sebenarnya seperti katakan awal tadi,
Memimpin kota ini kan tidak sulit banget. Yang dibutuhkan masyarakat yang tadi kan, Iya. infrastruktur, Infrastrukturnya jelas. kesehatan, Pendidikan yang macam pendidikan. pusat perdagangan ekonomi, bagaimana meningkatkan tingkat ekonomi Kota Pekanbaru, ya tentu mengurangi pengangguran. Mengurangi pengangguran salah satu itu kita siapkan infrastruktur yang baik. Lapangan pekerjaan. Investor datang, membangun hotel, membangun apa yang diperlukan, itu menyerap tenaga kerja lokal. Itu yang sebenarnya tidak perlu macam-macam. Mau dijadikan apapun semuanya. Kalau yang pokoknya ini nggak selesai, siapa yang mau datang? Betul. Nah itu aja. Tapi Cik, ini perlu nggak harus melibatkan tokoh-tokoh yang mungkin sudah banyak dilupakan untuk sharing pendapat seperti itu? Ya, saya kira itu yang lebih penting. Sebenarnya setiap RKPD ada, cuma mungkin ya RKPD itu kan hanya tahunan. Maksud saya sebelum kita melanjut mencapai cita-cita pimpinan misalnya, saya kira perlu menyusun visi misi tadi, dilibatkanlah tokoh masyarakat, akademisi, dan yang lain-lain supaya kira-kira yang mau kita jadikan visi misi ini sesuai enggak dengan budayanya. Budaya, betul. Budaya Melayu kita, ya kan? Heterogennya masyarakat Kota Pekanbaru. Nah, kalau sudah itu menjadi kesepakatan tingkat akademisi, orang perguruan tinggi dan lain-lain, jalankan itu, laksanakan itu, pasti banyak yang mendukung. Karena apa? Transparan, Jelas dibuka semua. semuanya kepada masyarakat gitu loh. Jadi jangan ditutupi bahwa saya maunya ini aja, yang lain tidak usah mau tahu gitu. Nah itu nggak bisa. Sama lah halnya ya, macam kita kan dah tahu ya, kami kan di Pekanbaru ini dah lebih dari 11 tahun. Pekanbaru Kota Bertuah, kemudian Pekanbaru Kota Madani, kemudian balik lagi Pekanbaru Kota Bertuah. Apa pasal nih Tuan? Nah kan itu yang saya katakan tadi, tidak punya apa namanya fondasi istilahnya ya. Mungkin punya dasar dari awal, itu yang saya katakan tadi. Kita lebih tertarik dulu zamannya Pak Harto kan, namanya GBHN 20 tahun. Nah, 5 tahun ini maunya seperti itu. Saya kira itu yang paling penting. Kenapa? Saya katakan dari awal tadi, bayarlah konsultan internasional kalau perlu. Kami dulu dengan Pak Herman pernah mau bayar konsultan Jerman misalnya, bagaimana mengatasi banjir, ya kan? Misalnya Belanda yang jagonya, bayar konsultan Belanda, apa mau dibuat perencanaan, ya kan? Nah, dari situ baru kita pikir anggarannya di mana dicari, di mana dimulai. Nah sekarang yang jadi masalah Kota Pekanbaru ini seperti yang Anda katakan tadi, kenapa jalan hancur segala macam. Saya hanya menonton ya, karena saya tidak terlibat lagi. Iya betul. Ada proyek IPAL, hancur jalan semua dibongkar. Pertanyaan saya bagaimana kerjasamanya dengan pemerintah kota, pemerintah provinsi? Apakah kontrak itu hanya menyelesaikan IPAL, kemudian jalan ini dibongkar, nih siapa yang tanggung jawab? Kalaupun tanggung jawab, diawasi enggak pengembalian seperti semula? Ini jalan mulus nih, dibongkar, kemudian tutupnya mulus enggak? Nah, begitu dilewati berapa kali, hancur. Lubang lagi. Nah, datang lagi sekarang PDAM, dibongkar lagi kiri kanan, ditutup lagi, terganggu kan? Ya, kalau PDAM saya kira itu dari zaman saya dan Pak Herman memang harus, karena masyarakat Pekanbaru ini semakin banyak, tentu semakin membutuhkan namanya air bersih ya. Tapi yang proyek IPAL kemarin banyak masyarakat ngadu ke saya bilang saya tidak terlibat lagi di situ. Setelah digali, kemudian dikerjakan, waktunya sampai setahun 6 bulan, sehingga ada yang mengeluh usahanya tidak jalan karena tidak bisa dilewati oleh katakanlah kendaraan dan lain. Ini perencanaannya seperti apa? Ini yang perlu menurut saya. Zaman saya dulu contoh ya, zaman penyelesaian jembatan Siak 4 awalnya, bukan penyelesaian, walaupun penyelesaian di zaman saya juga ketua komisi D kan. Dulu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota punya beban masing-masing, punya tugas masing. Pemko kami adalah membebaskan tanah di seberang dan seberang sini. Pemko anggarannya, kami siapkan anggaran waktu itu. Sampai berapa tahun baru selesai, karena masyarakat juga kadang-kadang bertingkah juga. Harga sekarang X, besok kita mau ganti rugi, dana tersedia naik lagi. Nah, akhirnya selesai. Kemudian pemerintah provinsi jalan di atas tanah yang dibebaskan tadi, seberang dan sini. Kemudian fisik jembatannya, konstruksinya itu pemerintah pusat.
jalan kan. Nah, cuman namanya dalam perjalanan ada masalah itu di luar kemampuan jadi saya. harus ada gitu, pembagian kerja yang jelas sehingga goal yang setuju itu dapat dicapai dengan maksimal. Nah, banyak ilmu sebetulnya kita dapatkan pada pagi hari ini teman-teman semua, di mana tentunya dengan beliau kita banyak dapat juga pengalaman-pengalaman. Ini hanya sekedar sharing saja untuk ilmu kita, apalagi sebagai tokoh masyarakat, sebagai penasehat kita juga semua. Mudah-mudahan yang baik-baik kita ambil pada pagi hari ini. Insyaallah. Cik, apa harapannya ke Pekanbaru ke depan sempena ulang tahun yang ke-240? Iya. Ya, kebetulan tanggal 23 nanti hari jadinya Pekanbaru yang ke-240. 240 tahun kan udah cukup panjang ya. Ya. Berapa generasi itu ya? 4 generasi kali ya. Apa harapan? Nanti kita harapkan mulai saya dari tahun 50-an tahunnya Pekanbaru seperti apa dan perkembangan sekarang seperti apa. Tentu harapannya ke depan lebih dari yang ada sekarang. Amin. Ya. Artinya Lebih apa yang baik diharapkan lagi oleh masyarakat, siapapun pimpinannya ke depan, apa yang diinginkan masyarakat itu saja diurus. Nggak usah yang aneh-aneh gitu lah. Nggak perlu. Jadi dengarkan keluhan masyarakat. Ya, dengan keluhan masyarakat. Karena masyarakat juga ada banyak nuntut kok. Kan nggak ada masyarakat yang minta tolong kasih kami duit, ada. Nggak ada kan? Ya, itu masyarakat kan cuma mau jalan bagus, pendidikan bagus, infrastruktur bagus. Dia berusaha aman, mencari kerja dapat, kan itu aja. Itu saja. Ada banyak kok permintaan. Sebetulnya nak berlama-lama, tapi apa daya waktu kita singkat, tapi insya Allah kita cari waktu lagi. Mudah-mudahan kita berbual lagi. Kita semua lengkap sudah informasi, maksudnya dialog kita pada pagi hari ini kami dedahkan, tapi nanti setiap jemputan kita yang hadir di sini kami tantangan untuk membaca berita di mana tuanku dengan segala kerendahan hati kami minta nanti membacakan berita terakhir kami dan cek terdampar semua informasi terakhir ini nanti sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Dan saya sebagai pembawa acara Cik Ezi dan saya Puan Karia Sumarno, kami mengucapkan banyak terima kasih juga Pak Cik Rizal Muluk, sehat selalu. Insya Allah nanti kita dialog lagi dan kita dengarkan sebagai penutup berita terakhir dari kami. Silakan Pak Cik. Pengurus Provinsi Perkumpulan Angkat Besi, Angkat Berat seluruh Indonesia atau Pabersi Riau optimis anak asuhannya bisa raih 3 emas pada PON ke-21 Aceh Sumut nantinya. Saksikan. Tim Angkat Berat Riau optimis menyambut gelaran PON 2024 yang digelar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara pada bulan September 2024. Hal ini disampaikan langsung Kabid Binpres Pabersi Riau, Derisman. Keoptimisan ini terlihat dari perkembangan para atlet sangat pesat dengan kekuatan yang dimiliki anak didiknya diharapkan dapat meraih dan menyumbangkan 3 emas, bahkan lebih untuk Provinsi Riau di ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 nantinya. Hal ini sesuai dengan target yang diinginkan KONI Riau. Optimis dapat meraih medali emas dapat dilihat dari catatan angkatan selama masa persiapan sebulan terakhir yang menunjukkan progres positif. Hanya saja untuk target medali ia tidak memasang banyak karena dukungan persiapan yang tidak 100% serta mulai meratanya kekuatan masing-masing provinsi. Pada PON nantinya Riau akan memiliki lawan berat yaitu Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Aceh dan Jambi. Sebelumnya lifter angkat berat Riau sukses meraih 2 medali emas dan 1 medali perak pada kejuaraan babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional atau PON di Provinsi Lampung. Target untuk medali emas di kelas 59 kg putra di Prapon dia meraih medali emas dan termasuk the best 2, artinya terkuat nomor 2 dari seluruh Indonesia. Di kelas 74 kg juga cukup bagus, sudah berpeluang kalau saya insya Allah lancar dalam pertandingan, insya Allah medali emas di kelas 74 mungkin bergeser ke 83 itu medali emas. 2 medali emas Riau diraih oleh lifter putra Syai Fahmi Rizki yang turun di kelas 65 kg. Berhasil mengangkat beban dengan total angkatan 120 kg. Randi Saputra melaporkan.